Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai demokrasi Pancasila. Kelompok kami terdiri dari 1. Farah Abida Rizkiyah, yang kedua Mutiara Sagita Brilian, yang ketiga Muflikatul Farika, yang keempat Rike Erlina Putri, yang kelima Putri Nabila Fildasari, yang keenam Dwi Filasari, dan yang ketujuh Anita Indayani. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh teman kita, Farah Adiba. Demokrasi Pancasila, Demokrasi Indonesia, maaf. Konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Perjalanan demokrasi di Indonesia dari fase pra-kemerdekaan hingga pasca reformasi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi, contoh kasus realitis penerapan demokrasi di Indonesia seperti kasus pelanggaran pemilu. Konsep dasar demokrasi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan Katrin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demos kretin atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagai ditemukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Joseph A. Schemer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Slidhook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, Philip C. Smither dan Terry Linkar. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh kewarga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Yang keempat, Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pilihan-pilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik. Avan Gravar tahun 2000 memaknai demokrasi dalam dua bentuk pemikiran. Yang pertama secara normatif atau demokrasi normatif, yang kedua empirik atau demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi secara ideal yang dilakukan oleh sebuah negara. Beginilah contoh bentuk demokrasi, yaitu untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mutiara Sagita.
A. Pemerintahan dari rakyat atau government of the people mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui atau legitimate government di mata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui atau unlegitimate government. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. B. Pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau social control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung atau melalui DPR. C. Pemerintahan untuk rakyat. Government for the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Syarat-syarat negara demokrasi. Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan secara sesuai dengan hati nurani tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Unsur penegak demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut adalah A. Negara hukum atau Rechtsstaat dan Rule of Law. Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia, istilah negara hukum sebagai terjemahan dari Rechtsstaat dan Rule of Law. Konsepsi perlindungan hukum warga negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Istilah Rechtsstaat dan Rule of Law yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Mahfud MD pada hakikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa kontinental yang bertumpu pada sistem civil law. Sedangkan the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara Anglo-Saxon yang bertumpu pada common law, civil law, menitikberatkan pada administration law, sedangkan common law menitikberatkan pada judicial. Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. C. Pemerintahan berdasarkan peraturan. D. Adanya peradilan administrasi. Lanjut. Adapun the rule of law dicirikan oleh adanya supremasi aturan-aturan hukum. Syarat-syarat negara demokrasi, perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Macam-macam demokrasi. A. Berdasarkan ideologi.
Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muflikatul Farika. Macam-macam demokrasi. B. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, yaitu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. 1. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. 2. Demokrasi perwakilan, demokrasi representatif. Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. 3. Demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Next. C. Berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. 2. Demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Next. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting, sebab dalam penyelenggaraan negara, konstitusi berfungsi membatasi wewenang-wewenang jamin hak rakyat. 2. Jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Next. Empat, pergantian kekuasaan berkala. Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. 5. Peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak, diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rika Erlina Putri. Next.
Selanjutnya yaitu 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. Yang ketujuh, jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Next. Next, indikator demokrasi. Yang pertama, terdapat sebuah akuntabilitas. Dalam hal ini, pada sebuah kegiatan demokrasi, seorang yang memiliki jabatan yang secara langsung dipilih oleh rakyat haruslah memiliki pertanggung jawab terhadap berbagai macam bentuk kebijakan yang dilakukannya. Yang kedua, terdapat sebuah rotasi dan kekuasaan yang berlangsung. Dalam hal ini, terdapat sebuah perputaran untuk orang selanjutnya yang akan memasuki jabatan yang ada. Dalam hal ini, jabatan tersebut akan digantikan dengan sangatlah teratur dan juga normal. Yang ketiga, terdapat sebuah rekrutmen dari kegiatan politik yang terbuka. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen dari kegiatan politik yang terdapat pada sebuah negara dengan sangat terbuka. Next. Yang keempat, terdapat sebuah pilihan umum. Seorang pemimpin negara pada negara demokrasi haruslah diganti dengan kegiatan pemilihan umum dengan tujuan untuk melakukan pergantian kekuasaan di dalamnya. Pemilu tersebut dilaksanakan oleh seluruh rakyat pada negara tersebut. Yang kelima, terjadinya penikmatan dari berbagai macam bentuk hak asasi dasar yang dimiliki oleh manusia. Terdapat berbagai HAM yang dimiliki oleh warga negara yang di mana hak tersebut berupa hak menyatakan pendapat, hak untuk berserikat, hingga hak untuk menentukan politik. Next, perjalanan demokrasi di Indonesia dari fase pra-kemerdekaan hingga pasca reformasi pendidikan demokrasi. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada prosesnya sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan saat itu. Semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan, dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR, dalam arti Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Berikut alur perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Tahun 1945 hingga 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Parihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut. Pemerintahan mengeluarkan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Putri Nabila. Satu, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. 2.
Perkembangan demokrasi parlementer 1950-1959, periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950-1959 yang menggunakan UUD sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak perkembangannya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan 1. Dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. 2. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah. 3. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950. 4. Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Karena terjadinya kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Bubarkan konstituante. 2. Kembali ke UUD 1945. Tidak berlaku UUDS 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. 3. Perkembangan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila, namun di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri 1. Presiden yang bersifat diktator, 2. Terbatasnya peran partai politik, 3. Berkembangnya pengaruh PKI. 1. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu berpangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kamu main ke sebuah desa, kamu pasti akan melihat semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat desa, dan itu sudah lama dianut oleh mereka. Jadi, hal yang paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Anita. Pelanggaran demokrasi era Orde Baru. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. 2. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. 3. Pemberedelan sejumlah media yang mengkritik pemerintah. 4. Kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah. 5. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. 6. Pengekangan diskusi-diskusi kampus. 7. Sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom. 8. Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Demokrasi Pancasila pada era reformasi. Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaannya, banyak loh yang berubah, banyak yang terjadi. Kebanyakan perubahan itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi.
Beberapa perubahannya yaitu seperti 1. Pemilihan umum yang lebih demokratis. 2. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. 3. Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. 4. Memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. 5. Partai-partai politik kini lebih dapat mandiri. Demokrasi memerlukan syarat hidup warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi ini membutuhkan waktu yang lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif, berdimensi jangka panjang guna mewujudkan masyarakat demokratis. Pendidikan demokratis mutlak diperlukan karena pada hakikatnya pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan diajarkan oleh warga negara. Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Farah. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. PKN sebagai pendidikan demokrasi. Sekarang ini banyak kalangan menghendaki pendidikan kewarganegaraan, baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi, mengemban misi sebagai pendidikan nasional. Contoh kasus realitas penerapan demokrasi di Indonesia seperti kasus pelanggaran pemilu. Yang pertama yaitu intimidasi. Intimidasi atau cowing merupakan perbuatan yang membuat seseorang merasa takut dicederai atau berbahaya. Contoh kasus intimidasi yaitu kasus kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya masa kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada Aceh sejak 22 Maret. Ketua Panwas Acehnya Arif Fadilah Syah kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Panwas Aceh Senin tanggal 2 bulan 4 mengatakan kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antar pendukung kandidat seusai menggelar kampanye. Ada yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu. Tragedi Trisakti. Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yang berbeda, sebagaimana pada tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana 1978-1998, Heri Hartanto 1977-1998, Hafidin Royan 1976-1998, dan Hendriawan Si 1975-1998. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Sudah bukan rahasia lagi jika ketika masa Orde Baru demokrasi adalah sesuatu yang mahal harganya. Bahkan untuk menebusnya harus dibayar dengan nyawa, sebagaimana yang terjadi pada tragedi Trisakti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.